بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama tafsir. Kita sekarang masuk di surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan dia kembali kepada Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun fiha, di malam tersebut. Begitu pula warruhu, itu Jibril alaihissalam, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ya malam tersebut hatta matla'il fajr, sampai terbit
al-fajr. Ya, masuk waktu subuh. Baik. Kita baca tafsir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ay inna anzalnal qur'ana. Ini sering kita ingatkan di antara faedah kita membaca tafsir, kita bisa mengetahui tempat-tempat kembali dhamir. Apa yang dimaksud hu, dia siapa, ya, anta siapa, antum siapa, hum siapa. Ini itu di antara faedah besar kita membaca tafsir. Paham ini? Di sini kan inna anzalnahu, sungguhnya kami telah menurunkan huwa, dia. Siapa dia? Nah, sini dijelaskan itu Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, ay fi lailatul syarafi wal fadl. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Wahya ihda layali syahri Ramadan, itu dia adalah satu malam dari malam-malam di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW telah banyak menyebutkan dalam hadis-hadis itu disuruh cari di 10 malam yang terakhir, kemudian di malam-malam ganjil. Paham ini? Tapi Nabi SAW tidak memilah-milih, dalam arti beliau hidupkan 10 malam itu. Itu contoh fi'il Nabi SAW. Ya, dari sisi anjuran, suruh cari 10 hari terakhir, ya malam-malam ganjil. Tapi Nabi sendiri pun tidak dibilang, oh nanti malam ganjil baru salat malam, dan nanti malam ganjil baru hidupkan malam. Tapi beliau hidupkan seluruh malam, 10 malam terakhir. Dan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita banyak mengingatkan bahwasanya kalau memang kita mau cari malam Lailatul Qadar, hidupkan semua. Niatkan terus. Memang 10 malam itu kita hidupkan, mau cari malam Lailatul Qadar. Insyaallah pasti dah dapat, karena tidak akan keluar dari 10 malam itu. Nah, itu saja kuncinya. Dan hanya 10 malam. Bahkan ada dari para ulama menyebutkan, seandainya itu malam Lailatul Qadar harus dicari sepanjang tahun, saya akan cari. Apalagi hanya 10 malam saja. Paham? Ya, seandainya itu kita harus cari di 1 tahun penuh. Ya, dia bilang, ini saking semangatnya ya, saya akan cari itu. Apalagi cuma 10 malam. Jadi kita ya tentunya sebelum pulang ke rumah, ya kasih kuat memang niat ya. Jangan sampai ya ini saja ditemani. Ini HP. Nah, ini yang bahaya. Paham ini yang berat. Paham ini? Merusak ya, merusak ibadah kita, merusak konsentrasi, merusak semangat, merusak banyak. Bisa dipahami? Nanti akan disebutkan di ayat yang ketiga keutamaan malam tersebut. Dan sebelumnya kita ingatkan semua ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turun, sehingga Allah menyebutkan sungguhnya kami telah menurunkan, kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Maka di situ terdapat dalil akan uluwullah. Itu harus ya diingat, semua dalil yang menjelaskan Al-Quran Sunnah bahwasanya ini Al-Quran turun. Paham ini? Diturunkan dari dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, maka di situ terdapat penetapan akan uluwullah. Ya, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya turun dari mana? Rahmat? Dari atas ke bawah. Ya, semua orang berakal yang normal, yang masih lurus akalnya, pasti mengatakan turun dari atas ke bawah. Santri, turun makan. Masanya turun dari sini kemana? Ke loteng. Ada santri ngomong, turun makan, lari ke loteng. Kalau sudah ada santri begitu, cepat kasih obat. Ya kan? Disuruh turun makan, dan ma'ruf kita makan di parkiran di bawah, dia lari ke atas.
Atau keliling, lari kemana-mana? Turun-turun, lari kemana-mana. Ini hati-hati. Kalau sudah begini kita punya pikiran, hati-hati. Paham maksudnya? Lucu tak? Lucu. Itu lucunya juga orang yang jelas. Dia baca, dia hafal ayat kursi. Wa huwal aliyul azim, ditutup dengan nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Dia hafal Al-A'la, namanya saja surah Al-A'la yang maha tinggi. Sabbihisma rabbika Al-A'la. Dia sujud juga subhana rabbiyal a'la. Tapi dia tidak mau tetapkan Allah. Dia tidak mau tetapkan Allah di atas. Lucu? Apalagi dia ngerti tentang kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kemana Nabi itu? Keliling-keliling. Saya tanya antum, Nabi kemana itu Isra Mi'raj? Dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa kan? Masih ada masjidnya. Dari Masjid Al-Aqsa ke keliling dunia. Ke atas kan? Langit pertama Allah di atas semuanya. Dia tahu itu kisah. Berarti Allah di mana? Allah di mana? Itu Isra Mi'raj kemana? Ke atas kan? Berarti Allah di mana? Bahkan di atas segala sesuatu. Ya, langit pertama ketemu Nabi ini sampai langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bertingkat itu. Terus Allah di atas itu semua. Dia tahu itu kisah Isra Mi'raj tapi tidak mau tetapkan Allah di atas. Dia tahu Al-Quran itu diturunkan. Ya, dihujai saja dengan ucapannya. Al-Quran tanya, Al-Quran dari mana? Dari Allah. Ya, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi. Berarti dia tetapkan Al-Quran diturunkan. Berarti Allah di mana? Ya, semua dalil tentang diturunkan Al-Quran, maka di situ terdapat penetapan uluwullah adzati. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, zatnya tinggi, maha tinggi di atas. Bahkan Allah punya nama Al-Ali Al-A'la. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu itu apa? Apa itu Lailatul Qadar? Ini tentunya untuk pembesaran pengagungan. Ya, banyak kan? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah dan seterusnya. Ini pengagungan. Wa ma adraka ayyuhan nabi. Sini kaf dijelaskan. Siapa kaf? Siapa anta di sini? Ya, kaf sini apa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma Lailatul Qadari wa syaraf. Tahukah kamu itu apa malam Lailatul Qadar? Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tafsirnya Lailatul Qadri Lailatul Mubarakah. Ini disebutkan dalam surah yang lainnya. Kan? Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan. Lailatul Mubarakah. Al-amalus salihu fiha. Perhatikan. Al-amalus salihu fiha. Amalan salih di malam itu khairun, lebih baik. Allah tidak bilang sama ya. Khairun, lebih baik min amali alfi syahrin, daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Ya subhanallah, coba kita merenung sedikit. Ya, kita sholat saja. Ya, sholat 1 jam, 2 jam itu capeknya luar biasa. Ini ibadah yang dilakukan di malam itu mengalahkan ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Paham ini? Bisa paham ya? Itu berapa orang hitung itu 80 berapa? 83 tahun ya? Berapa itu? Bayangkan itu. Ya, kita punya umur pendek-pendek tapi subhanallah Allah karuniakan kita ya kemuliaan seperti ini yang dengannya kita melampaui orang yang mungkin umurnya ratusan tahun. Antum tahu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? Berapa lama? Alfasanatin illa khamsina aman. Dalam surah Al-Ankabut. Alfasanah. 1000 tahun illa kecuali 50 tahun. 1000 kurang 50, 950. Itu dakwahnya. Ya, belum umurnya, belum setelah dan seterusnya. Ya.
Tapi dengan ini subhanallah, bayangkan ya. Ya. Kalau kita istiqomah, ya semenjak kita tahu ilmu, ngerti ilmu, ya hijrah dan seterusnya. Dan setiap itu kita simpan itu sini tuh. Sini tuh. Orang kajian aku mau arati sini. Subhanallah, itu ini yang dilatih bukan tangan. Yang banyak mau calon petinju di sini kuliah ini, calon binaragawan, barbelnya satu lusin di bawah. Orang taklim pegang pulpen bukan pegang begini. Tape. Sudah paham ini? Sampai mana tadi? Jadi, ya 1000 tahun. Bisa paham ini? Alfi syahru ke 1000 tahun, 1000 bulan. Ya. Ya, tape. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 950 tahun. Kita subhanallah, kalau kita bisa jaga ini, semenjak kita ya tahu ilmu sampai kita mati, berapa tahun kita bisa dapat? Ya, mungkin berapa Lailatul Qadar bisa kita dapat. 10 tahun saja dengan dengan kita menghidupkan 10 malam terakhir di 10 tahun berturut-turut atau tidak, kan sudah 10 kali 83 tahun, kan begitu? Berarti 800. Ya, bisa paham hitungannya. Kan satu malam Lailatul Qadar setara 1000 bahkan khair ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang padanya tidak ada malam Lailatul Qadar. Itu satu tahun tentunya ya. Kalau 1 tahun, 1 Ramadan cuma aja satu Lailatul Qadar. Terus tahun depannya kita hidupkan lagi 10 malam terus 10 tahun, 20 tahun. Wah. Berapa itu akhir? Itu. Cuma perhatikan dua syarat diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'ah. Ya, jaga tauhid kita, jangan sampai sudah kita terjatuh dalam syirik akbar kita tidak tahu. Wah, itu habis semua. Paham ini? Baik. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ini al-amal as-salihu fiha khairum min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadrin. Ya, ini subhanallah, ini bagus ini anunya ya, penjelasannya. Jadi amalan saleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan saleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Karena kalau dihitung juga bulan Ramadannya, bulan yang di situ ada Lailatul Qadar kan akumulasi. Woi, kali pangkat berapa itu? Maksudnya tidak dihitung. Karena untuk satu Lailatul Qadar ini setara atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya silakan hitung sendiri berapa. Bisa paham ini? Jadi satu tahun berarti dihitung 11 saja. Ya karena tidak dihitung Ramadan, di situ ada lagi Lailatul Qadar, berlipat lagi. Ya, paham ini? Baik. Ala kulli hal, intinya jamaah sekalian, sekecil apapun ya amalan yang kita lakukan di malam itu, ya. Paham ini? Maka tentunya pahala akan berlipat ganda. Apalagi itu adalah kewajiban seperti salat maghrib, salat isya. Itu kan di malam itu. Ibadah malam itu. Ya. Karena kalau sudah terbit fajar, salat subuhnya kan sudah lewat. Paham ini? Sudah masuk siang lah. Jadi malam itu ada 2 salat wajib. Belum lagi kita bersedekah walaupun dengan 1 biji korma. Paham ini? Atau kita beli kue ya 1 bungkus 5.000 kita bagi, kasih siapa begitu. Ya. Bisa paham ini? Atau kita zikir, kita baca Al-Qur'an, baca 1 halaman. Ya, kita salat, apalagi kita bisa hidupkan malam, luar biasa. Ya. Ingat, caranya hidupkan 10 semalam, insyaallah pasti dapat. Ya, terus niatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini ya? Jadi siap-siap ya. Ini sudah bulan apa ini Ibrahim? Tertutup lagi matanya Ibrahim. Sudah tertutup matanya, tertutup lagi matanya. Bulan apa ini sekarang? Sudah mau naik haji dia. Bulan Rajab. Ya, bulan berapa itu bulan Rajab itu? Tidak nama Rajab AB-nya. Allah Rabiul Awal. Bulan berapa itu bulan Rajab? Bulan 7. Nanti Sya'ban 8, Ramadan bulan 9, Syawal 10.
10 Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Ya apa itu urutan? Jangan Januari Februari saja. Baik, barakallahu fikum. Ya, jadi ini amalan soleh ini tidak terbatas ya, bukan hanya baca Quran, bukannya sedekah, semua amalan soleh, termasuk bakti antum kepada orang tua. Ya, itu kesempatan lah. Saya pesan ke teman-teman santri, tolong 2 bulan nanti kalau memang kalian mau langsung pulang, mau langsung lari, ya langsung pulang. Ya, tolong ketika di kampung kalau orang tua masih hidup, ya, atau salah satunya masih hidup, jangan disia-siakan kesempatan. Ya, bisa jadi itu pertemuan terakhir kalian. Ya, karena banyak teman-teman saya sendiri dapat ya, teman-teman dia lagi di pondok meninggal orang tuanya, berarti terakhir dia liburan itu pertemuan terakhir dia dengan orang tuanya. Itu banyak kita dapat. Jadi kasih anu memang dari sekarang ya. Ya, dan kami mau pulang mau baik-baik, jangan bikin susah orang tua. Yang sampai tiap hari dimarahi, berhenti main HP, anu, menyapu apa semua, itu kan tidak bagus. Karena sudah mungkin HP-nya di sini ya. Nah, itu termasuk amalan soleh itu berbakti kepada orang tua. Bisa dipahami? Dan banyak lagi amalan yang bisa kita lakukan di malam itu. Ya, di malam tersebut khususnya salat malam. Ya, salat malam, doa. Ya, mau minta apa? Mau ke Yaman, mau ke Saudi, mau belajar di hadapan para ulama, mau hafal Quran, mau minta Allah Maha Kuasa. Allah yang punya itu semua. Allah yang bisa, ya, kasih antum semua itu. Antum minta apa? Antum minta apa sekarang? Silakan minta. Ya, apa yang antum minta? Mau surga, mau selamat dari neraka, mau ini, mau baca kita, mau minta. Ya, masalah itu kita malas minta. Ya. Dan kalau minta traktir sering. Ya, teman-temannya banyak datang, anu dulu ya. Ya, adakah 100? Ya. Paham ini? Nah, itu tidak bagus. Malah yang harus kita jaga itu minta. Terus doa, minta kepada Allah. Paham ini? Minta kesehatan untuk orang tua, untuk diri pribadi dan seterusnya. Minta orang tuanya dapat hidayah kalau belum. Ya, dapat hidayah. Tip. Sudah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya belum selesai ya. Tip. Di tafsir ayat ketiga, wa huwa tafaddulun minallahi taala ala hadhil ummah, dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Atas umat ini. Tip. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan juga ar-ruh. Ar-ruh sini adalah Jibril alaihi salam. Ar-ruh adalah Jibril alaihi salam. Taib. Ay yakthuru nuzulul malaikati wa Jibril alaihi salamu fiha. Jadi banyak turun para malaikat, bahkan Jibril alaihi salam juga turun di malam tersebut. Biidzni rabbihim min kulli amrin qadahu fi tilkas sanah. Dengan izin dari Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, terhadap setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada tahun itu. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu takdir itu ada takdir ya tahunan, ya. Sudah pernah Ustaz Dzulqarnain sebutkan ada 5, ada takdir harian, takdir ya ketika di alam rahim dan seterusnya, termasuk takdir di Lauhul Mahfuz. Itu jadi pokok semua takdir yang setelahnya itu kembali ke situ. Takdir tahunan itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar yang akan terjadi setahun berikutnya. Ya, dan tentunya sejalan dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, itu tidak ada pertentangan. Paham ini? Baik. Jadi misalnya dia berdoa dikabulkan, pengabulan doa itu sudah catat. Allah kasih hidayah, dia berdoa sekian jam apa semua sudah catat. Bahkan Allah kabulkan doanya, terjadi begini, semua sudah catat. Ya, tidak ada yang luput. Ya. Paham ini kan, ini bagaimana kepada takdir ya? Apa? Al-ilmu wal kitabah wal masyiah dan al-khalq, kan itu sudah maklum ya. Baik. Jadi itu di malam tersebut ditetapkan takdir untuk setahun berikutnya. Ya, untuk setahun berikutnya. Ini takdir sanah ya, sanawi. Takdir tahunan. Baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya amnun kulluha. Malam itu adalah keamanan seluruhnya. Dari terbenam matahari, karena ingat definisi al-lail, malam itu al-lailah itu dari terbenam matahari, terbenam lingkaran matahari, kemudian sampai terbit fajar. Itu semuanya adalah keamanan, ya, keselamatan.
hatta matla'il fajar. Ay la syarra fiha ila matla'il fajar. Tidak ada kejelekan satupun padanya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Baik. Bisa paham ini? Ya, masail yang kita sebutkan ini tuh, bisa juga disebut dengan faedah. Yang pertama, Al-Qur'anu munazzalun minallah. Ya, ada di buku antum di pelajaran tafsir Qisar Al-Mufassal. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an turun. Ya sudah kaidah tadi, setiap dalil yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an turun. Paham ini? Al-Qur'an ya, belum lagi malaikat dan lainnya. Al-Qur'an turun ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, itu dalil adalah untuk uluwullah ya, akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Juga yang disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, fihi dalilun ala itsbati uluwillahi taala ala khalqih. Ya. Ya. Pada ayat inna anzalnahu dan yang semisalnya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Paham ini? Padanya terdapat dalil ala itsbati uluwillah, akan penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Ya. Paham ini? Allah di atas. Ya, bahkan Nabi pernah bertanya, "Aina Allah?" Nah, ini jangan sampai kita alergi juga. Kalau tanya-tanya di mana Allah? Nabi yang tanya. Nabi pernah bertanya kepada seorang budak perempuan. Nabi saja bertanya, masa kita tidak umat? Katanya kau pengikut Nabi. Ya, kau alergi. Ya, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama. Di atas langit. Baik. Kemudian juga yang ketiga, ibtida'u nuzulil Qur'ani fi lailatul qadar min Ramadan. Permulaan turunnya Al-Qur'an fi lailatul qadar min Ramadan, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian ta'zimu lailatul qadari wa fadailuha min iddati aujuh. Jadi agungnya ya pengagungan malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Ya, dan keutamaannya dari beberapa sisi. Kemudian al-hathu 'ala al-ijtihad wal ibadati fi lailatul qadar. Dorongan, motivasi untuk bersungguh-sungguh dan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau i'tikaf. Ya, i'tikaf, meninggalkan istri-istrinya, tinggal di masjid, fokus beribadah. Ya, memutuskan diri dari perkara-perkara dunia. Dalam arti apa? Tidak ada muamalah, tidak ada jual beli, tidak. Kita di masjid terus. Ya. Mungkin harus ada jual beli ya untuk kebutuhan darurat, ya itu di luar masjid. Tidak boleh kita jual beli di masjid. Misalnya tidak ada yang urus kita, ya harus mau tidak mau kita yang keluar. Misalnya beli rinso, beli sabun, ya. Ya, tapi yang paling bagusnya disiapkan sebelum masuk i'tikaf. Semua sudah siap, nanti kalau harus ada yang dibeli di tengah ya i'tikaf kita, baru kita ya jual beli. Baru kita melakukan jual beli. Supaya kita tidak tersibukkan ya. Kemudian at-tafadhulu bainal azminah, itu adanya tafadhul ya, perbedaan keutamaan dari antara waktu ke waktu. Ini malam Lailatul Qadar ini masuk dalam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Tapi dia punya keutamaan tersendiri ya. Tentunya ini semua dengan dalil ya, bukan dengan perasaan atau bukan dengan dalil tapi dalilnya lemah. Ya, paham ini? Ya. Dalilnya lemah, misalnya seperti bulan Rajab seperti ini kan banyak hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Bahkan ada yang menyimpulkan tidak ada yang kuat. Paham ini? Bisa paham ini tentang ya. Tapi ini bulan Rajab yang jelas adalah satu dari bulan haram. Ya, berapa bulan haram? 4. Ya. 3 berurut. Ini satu, ini Rajab. Yang berurut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Rajab, ini Rajab Mudhar. Ini Rajab. Ya, 4. Bisa paham ini? Itu yang jelas. Itu bahkan dalilnya Al-Qur'an. Ya. Minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dimuliakan oleh Allah, ada aturannya tersendiri. Khususnya kaitannya dengan perang, ya. Tidak boleh berperang dan seterusnya. Ini bulan Rajab. Baik. Kemudian juga isbatu ba'dhi a'malil malaikah. Ini keimanan kita terhadap para malaikat, penetapan sebagian amalan ya para malaikat. Sini malaikat disebutkan apa? Tanazzalul malaikatu. Mana fa'ilnya tanazzalu? Malaikat turun. Ini berarti penetapan. Ya.
akan turunnya malaikat. Dan ini juga dalam turunnya para malaikat ini juga ada penetapan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Khususnya Jibril alaihissalam ya. Ketika membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, itu turun kan? Turun di bahasa Indonesia diturunkan wahyu. Berarti Allah di mana? Di atas. Baik. Kemudian keutamaan Jibril alaihissalam secara khusus, fadlu Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dia disebutkan secara khusus. Jibril masuk malaikat? Masuk kan? Kenapa tidak biasanya tanazzalul malaikatu? Ya. Ya, tanpa ya ar-ruh. Ya. Karena keutamaan Jibril alaihissalam dipisahkan, dia disebutkan secara khusus warruhu fiha warruhu, karena keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Dan tidak dipungkiri lagi ini keutamaan malaikat Jibril. Kemudian isbatus salamati fi lailatul qadar, penetapan akan keselamatan pada malam Lailatul Qadar. Dan terakhir ya, keutamaan tersebut itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini durasi ya. Paham ini? Jadi rentang waktu keutamaan itu ya dari terbenam matahari sampai terbit fajar, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Baik. Kemudian surah setelahnya surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Baik. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin. Itu lam yakun mufakkin. Itu tidak akan meninggalkan ya agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, itu bukti yang nyata. Jadi mufakkin situ zailina ammahum alaih tarikina lahu. Ya, itu meninggalkan apa yang mereka berada di atasnya dari kekafiran agama. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang yatlu ya suhufan mutahhara, yang mana dia membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Ingat, rasulun nakirah, setelahnya jumlah yang terletak setelah nakirah sifat. Sudah lewat toh? Di Mutammimah ada, di Al-Qawaidul I'rab ada. Sudah lewat itu belum? Ya. Ya, kalau ma'rifah setelahnya jumlahnya hal, karena sahibul hal harus ma'rifah, halnya nakirah. Paham ini? Dari nakirah setelah jumlah, maka dia sifat. Ya. Na'ata sifat. Kan ketemu jumlah itu dihitung nakirah. Pas kan? Ya. Sahibul hal ma'rifah, dianya nakirah. Yatlu suhufan mutahhara, sifat yang membacakan lembaran-lembaran suci, itu Al-Qur'an. Taib. Fiha kutubun qayyimah, padanya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Kita baca tafsirnya. Ai lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara. Ini ahlul kitab, ini Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamatul lati wu'idu fiha fil kutubis sabiqah. Jadi tidaklah orang-orang kafir dari kalangan orang Yahudi, Nasara dan orang musyrikin itu tarikina kufrahum, meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka alamat yang jelas yang dijanjikan kepada mereka dalam kitab-kitab yang telah berlalu. Paham ini? Apa itu? Al-bayyinah tersebut, al-alamah tersebut, wahiyya Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharah. Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang mana sifat Nabi yatlu Qur'anan, yang membaca Al-Quran fi suhufin mutahharah, yang berada dalam lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, ay yang fiha kembali ke as-suhuf tadi, pada lembaran-lembaran suci tersebut, yaitu dalam Al-Quran tersebut terdapat kutubun qayyimah, ay fi tilka as-suhufu akhbarun sadiqah wa awamiru adilah tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Ya, dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat akhbarun sadiqah, khabar-khabar yang benar. Ya. Wa awamir adilah, dan perintah-perintah yang adil. Ya. Ya, sini mencakup larangan dan perintah, karena amar itu ada amar bil fi'il, ada amar bit tark. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Itu larangan. Tahdi ilal haqqi wa ila sirati mustaqim, memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah-pecah alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, bukti yang nyata tersebut. Perhatikan tafsirnya, ay wa makhtalafa, jadi tafarraqa ikhtalafa, berselisih, terpecah-pecah. Alladzina utul kitaba minal yahudi wan nasara, ya, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqa, ya, akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang benar, lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim, karena apa yang telah mereka dapati dari sifat Nabi di kitab mereka, illa kecuali min ba'di ma tabayyanu annahu nabi alladhi u'idu bihi fit Taurat wal Injil, kecuali setelah jelas, ya, kepada mereka bahwasanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul Nabi yang dijanjikan kepada mereka dalam At-Taurat wal Injil. Maksudnya apa? Sebelum jelas ini Nabi betul terutus, mereka lihat langsung ciri-cirinya pas, ini mereka, ya, mengiyakan itu, beriman. Ya, bahkan itu sering kita ulang-ulang, itu orang Yahudi dan antara kebiasaan mereka berperang dengan orang-orang Arab. Ya. Dan setiap kali berperang diingatkan terus, mereka ancam terus orang, nanti kami akan perangi kalian bersama Nabi akhir zaman. Siapa itu Nabi akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas Nabi terutus, nampak semua ciri-ciri sifat yang mereka dapati dalam kitab mereka pada Nabi. Apa yang terjadi? Ini tafarraqa. Ya. Paham ini? Ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman. Padahal kemarin, ya, waktu Nabi belum terutus, semua sepakat, ini akan ada Nabi. Ya, Nabi seperti ini ciri-cirinya. Lihat Salman Al-Farisi, lihat Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhuma. Ya, Salman Al-Farisi sebelumnya, ya, di atas ajaran apa? Nasara, Injil. Siapa? Abdullah bin Salam sebelumnya orang Yahudi, di atas Taurat, bahkan ulama di tengah kaum. Itu ngerti betul ciri-cirinya, tidak tertukar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pas Nabi betul-betul terutus, ya. Paham ini? Lihat tafsir. Lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim. Karena apa yang mereka telah jumpai, dapati dari sifat Nabi di kitab mereka, kecuali setelah betul-betul jelas bahwasanya Nabi Muhammad itulah Nabi yang dijanjikan kepada mereka dalam Taurat dan Injil. Ya, paham ini? Fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwati, yang mana dahulu mereka itu mereka sepakat ala sihhati nubuwati, akan benarnya kenabian Nabi ini. Tapi mereka belum tahu ini dari orang Arab, ya. Mereka kiranya ini Nabi dari Bani Israel. Mereka memang luar biasa, ya, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu para nabi susul menyusul. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa itu kan dari Bani Israel itu. Paham ini? Yusha bin Nun seterusnya dari Bani Israel. Luar biasa itu. Ternyata dari orang
orang Arab. Ya, dari orang Arab. Tidak suka mereka. Ya, tidak terima mereka. Falamma bu'itsa, tatkala Nabi betul-betul terutus, bahkan sudah ada di depan mata mereka semua alamat itu pas. Ya, kan tidak mungkin tidak mungkin meleset toh. Itu kan wahyu, itu bukan piti-piti. Ya, itu wahyu itu. Dalam Taurat Injil jelas itu sifat-sifat Nabi begini. Sampai itu Salman Al-Faris tahu betul tempat diutusnya Nabi, tempat hijrahnya apa, penuh dengan kurma api itu persis. Iya. Antum tahu tuh tempatnya Salman Al-Farisi, Faris, Iran. Jaraknya dari Iran ke Madinah berapa kilo? Apa Anda tahu kan Salman Al-Farisi belum pernah ke Madinah. Tapi karena informasi dari wahyu, ilmu yang dapat dari wahyu, dari Injil ketika itu persis betul. Dia ya berusaha datang menemui Nabi SAW. Pasan, betul. Semua lengkap. Ya, persis seperti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mereka. Bisa dipahami ini? Ya, perhatikan lanjutan tafsir. Falamma bu'itsa, tatkala Nabi betul-betul terutus. Ya. Paham ini? Apa yang terjadi? Tafarraqu. Mereka pun bercerai-berai. Paham ini? Terpecah belah. Padahal tadi apa? Sudah sepakat. Bahwasanya betul-betul Nabi ada dan seterusnya. Bahkan mereka sampai ancam orang-orang Arab ketika mereka berperang dengan orang-orang Arab. Paham ini? Ternyata ya terutus mereka bercerai-berai, terpecah belah, berselisih. Bagaimana bentuk cerai-berai mereka ini? Perselisihan mereka? Bagaimana? Faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwatahu baghyan wa hasada. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menolak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baghyan, bentuk pelampauan batas, dan hasadan. Hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Ya, iri. Bukan kita dapat. Ya, ini kan nikmat Allah kasih kepada bangsa Arab, kafir, orang-orang Quraisy, diutus dari mereka, Nabi ini diambil ya dari mereka. Ya. Nabi termulia ini. Bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi, bukan dari Nasara, hasad. Tak mau beriman. Bisa paham ini? Baik. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, sudah habis waktu? Lewat nih. Jam 8:04. Gimana? Lanjut? Sudah ada Ustaz? Belum? Baik. Kita lanjut sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah saja selesai? Tidak. Mukhlishina lahud-din. Apa i'rabnya mukhlisin ini? Hal. Mana sahibul halnya? Wa jamaah, ma'rifah, dhamir. Paham ini? Jadi dalam keadaan mereka itu mengikhlaskan, bukan hanya sekedar beribadah, tapi mereka perhatikan kondisi dan keadaan mereka ketika beribadah. Dalam keadaan apa? Mukhlishina lahuddin. Betul-betul mereka memurnikan ibadah, ad-din, agama ini, ibadah, amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Hunafa. Ini Hanif. Hanif itu apa? Mengarah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, ini satu saja sudah kuat, tapi digabung mukhlis dan hanif. Mukhlisin, hunafa, itu jamak. Mufradnya mukhlis dan hanif, luar biasa, ya. Jadi kalau kita arahkan ini berarti dia betul-betul hanya kepada Allah dan betul-betul meninggalkan semua yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut, ini yang diperintahkan, bukan yang penting ibadah, yang penting salat, yang penting jadi orang baik. Salah itu. Yang penting jadi orang baik. Ya, tapi sebentar datang ke dukun, datang ke kuburan berdoa. Apa yang baiknya? Paham ini? Ini yang masalah. Ini butuh kita berjuang di tengah masyarakat menjelaskan agama ini. Banyak masyarakat berpikir begitu. Yang penting hati kita baik. Hati bagaimana mau baik kalau dipenuhi dengan kesyirikan, keyakinannya, khurafatnya. Paham ini?
Bagaimana mau baik? Ya. Nah, ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, baru wa yuqimus shalah. Baru salat. Ya. Wa yu'tuz zakah, baru zakat. Ini sesuai dengan urutan di rukun Islam. Ya. Ya, 2 kalimat syahadat, kemudian salat, baru zakat. Ya. Ya, sampai semangat salat, ya, semangat sedekah, semangat bangun masjid, tapi urusan tauhid tidak mau tahu. Oh, salah itu. Ya, keliru. Ya, paham ini? Kalau semangat salat, semangat bersedekah, ya semangat berzakat, harus juga semangat atau lebih semangat dalam mempelajari tauhid. Paham ini? Taib. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Kita baca tafsirnya, ay wa ma umiru fi sairi syara'i illa liya'budullaha wahdahu qasidina bi ibadatihim wajhah ma'ilina 'anis syirki ilal iman. Ya. Perhatikan, dan tidaklah mereka diperintah dalam seluruh syariat kecuali agar mereka beribadah kepada Allah wahdahu semata. Ya, ini sudah ya penegasan tauhid. Dan lanjut lagi, mukhlisina lahuddin ay qasidina bi ibadatihim wajhah. Mereka betul-betul memaksudkan dengan ibadah mereka, dengan ad-din itu, dengan ibadah mereka betul-betul hanya mengharap ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Hunafa ay ma'ilin, betul-betul mereka berpaling, menghindar, menjauh dari kesyirikan, ilal iman, kepada keimanan, kepada tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'adduz zakah, mereka menegakkan salat, membayar zakat. Wa dzalika huwa dinul istiqamati wa huwal Islam, dan itulah agama yang lurus, yaitu al-Islam. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Di sini ada berapa ancaman untuk orang-orang musyrikin? Ada 4. Yang pertama, Allah bilang mereka orang kafir. Innal ladzina kafaru, ya min ahli kitab wal musyrikin. Yang kedua, fi nari jahannam, neraka jahannam. Yang ketiga, khalidina fiha. Yang keempat, ulaika hum syarrul bariyah. Tafsirnya, innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum naru jahannam. Siksaan untuk mereka adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tahu kekal ya? Tahu kekal? Bisa keluar berarti? Hei, bisa keluar? Tidak bisa keluar. Sama sekali tidak bisa keluar. Sisai kono. Sisai. Bisa keluar? Tidak bisa keluar. Tersiksa? Tidak bisa keluar. Ya, kasihan? Tidak bisa keluar. Tidak ada, tidak bisa keluar. Titik. Khalidina fiha. Paham ini? Ulaika hum syarrul bariyai, ulaika hum asyaddul khaliqati syarran. Mereka adalah yang paling jelek dari makhluk. Asyaddul khaliqah syarran. Kemudian ya, kelompok golongan ya, yang kedua, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Lawan dari yang sebelumnya. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Taib. Tafsirnya, ay innal ladzina saddaqullaha wattaba'u rasulah wa amilus salihat ulaika hum khairul khalqi. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Allah, itu beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, dan beramal dengan amalan saleh, mereka itulah khairul khalq, sebaik-baik makhluk. Dan selalu kalau ada amalan saleh, apa itu amalan saleh? Amalan yang terpenuhi padanya dua. Yang pertama, ikhlas, dan kedua mutaba'ah. Itu amalan saleh. Ya, yang tidak menisi syariat, yang ikhlas, bukan riya, bukan sum'ah, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan bid'ah. Terakhir, apa balasan untuk mereka? Kalau tadi kan balasan untuk orang-orang kafir, neraka. Ini balasan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga yang penuh kekekalan, ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan kalau surga, kalau orang sudah masuk surga, bisa keluar? Tidak bisa. Kalau orang masuk neraka bisa keluar? Bisa. Ya. Syahid. Orang masuk neraka bisa keluar? Bahaya ini. Kok arisnya itu? Gimana caranya? Orang masuk neraka bisa keluar?
Bisa berapa kali diingatkan ini. Bahkan ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Jadi dua statusnya dia, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Bisa ini? Bisa paham ya? Nah, tapi kalau surga tidak ada cerita orang di exit dari dikeluarkan dari surga, yang ada keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ya, yang tidak keluar dari neraka tadi orang-orang musyrik kafir ya, Yahudi dan Nasara. Ya syahid. Ya, aku pulang di fak-fak di sorong ya. Dan tidak ada orang keluar dari neraka, kekal semua dong berarti. Ya, bahaya ini ya. Baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyara. Itu semua untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Tafsirnya jazaohum 'inda rabbihim yaumal qiyamah jannatu iqamatin wastiqrar. Ayat tadi. Jannatu adn, ya artinya apa? Jannatu iqamatin wastiqrar. Jadi balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka nanti pada hari kiamat adalah surga-surga yang iqamah wastiqrar. Ya, mereka tinggal dalamnya terus kekal fi muntahal husn, yang ada pada puncak keindahan ya. Kalau kau pergi Malino, pergi kemana indah ya, lihat yang indah ya, maka surga itu jauh lebih indah. Tidak ada mengalahkan keindahan surga. Ya, dari semua sisi, dari sisi pemandangannya, perempuannya, ya, paham ini? Kalau lihat perempuan indah, cantik, tidak ada apa-apanya itu. Ya, sebidadari, ya Arhan, ya, jauh lebih cantik. Ya, paham ini? Semua sisi, semua keindahan. Paham ini? Taib, pemandangan apa semua ada kala indah surga. Taib. Tajri min tahti kusuriha wa syarihal anharu. Mengalir di bawah apa ini? Kusur, ya. Apa qasr, apa itu qasr? Istana-istananya dan pohon-pohonnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, faqabila a'malahumus salihah. Dengannya Allah terima amalan-amalan mereka yang salih, dan waradu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat, dan mereka ridha kepada Allah atas apa yang Allah telah persiapkan untuk mereka dari beraneka ragam kemuliaan demi kemuliaan, karamah demi karamah. Dzalikal jazaul hasan liman khafallaha wajtanaba ma'asiyah. Dan balasan yang indah tersebut itu hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiatnya. Ini takut yang benar ya. Sudah kita pernah ingatkan dalam pelajaran Al-Kabair, takut yang benar bukan takut yang menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, tapi takut yang benar adalah takut yang semakin menjauhkan kita dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.